Perkenalkan, nama saya Puji Lestari, kader diare FKD dalam RDS Desa Wuwur, Kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang. Diare adalah buang air besar dengan tinja berbentuk cair atau setengah cair yang terjadi lebih dari 3 kali dalam sehari. Diare dibagi menjadi 2, diare akut dan diare kronis. Diare akut berlangsung selama 1-14 hari, sedangkan diare kronis terjadi lebih dari 14 hari. Apa sih yang menyebabkan diare? Penyebab diare adalah infeksi dari bakteri maupun virus yang masuk ke dalam makanan atau minuman, sanitasi dan lingkungan yang buruk, keracunan makanan, dan alergi. Tanda dan gejala dari diare itu sendiri adalah yang pertama, BAB cair lebih dari 3 kali sehari. Yang kedua, adanya nyeri perut. Yang ketiga, mual muntah. Yang keempat, demam. Yang kelima, nafsu makan menurun dan disertai balita rewel. Ketika diare tidak tertangani, bisa menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan. Tanda dari dehidrasi atau kekurangan cairan itu sendiri adalah terlihat mata cekung, kemudian kulit tangan dan bibir kering, disertai dengan kondisi balita yang lemas. Ketika menemui tanda seperti itu, segera bawa balita ke petugas atau fasilitas kesehatan terdekat. Penanganan diare di rumah yang bisa dilakukan adalah yang pertama, pastikan cairan anak tercukupi. Yang kedua, berikan banyak minum. Dan yang ketiga, berikan cairan oralid. Pencegahan yang bisa kita lakukan agar balita tidak diare adalah yang pertama, biasakan anak untuk selalu cuci tangan pakai sabun sebelum dan sesudah makan, setelah buang air besar dan setelah buang air kecil, serta setelah memegang benda kotor. Yang kedua, memastikan air dan makanan yang dikonsumsi bersih dan matang. Yang ketiga, memberikan ASI pada anak 0-6 bulan secara eksklusif dan dilanjutkan sampai usia 2 tahun untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Sebagai kader diare FKD dalam RDS, yang saya lakukan, yang pertama, melakukan pemantauan kepada balita diare. Yang kedua, melakukan kunjungan rumah balita yang mengalami diare. Yang ketiga, melakukan pendampingan kepada balita yang harus dirujuk ke puskesmas. Yang keempat, melakukan pencatatan dan pelaporan kepada petugas P2 diare puskesmas. Mari bersama membudayakan dan membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat untuk mencegah diare. Terima kasih.